Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu, yang mana di akhir-akhir ini cuaca hujan cukup parah, cukup sering, akan tapi tidak mematahkan semangat antum semua untuk datang ke majelis ilmu. Maka ketahuilah, datangnya antum ke majelis ini murni hidayah dari Allah Ta'ala yang menggerakkan hati antum, melangkahkan kaki antum, murni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah di atas menuntut ilmu. Kalau bisa kita tetap menuntut ilmu sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu maka fa huwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia tetap di jalan Allah seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya. Kemudian salawat beserta salam jamaah sekalian semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di pertemuan yang berbahagia ini saya izin untuk kajian tematik terlebih dahulu, yang mana biasanya kita kajian kitab sirah. Saya seling-seling terlebih dahulu, sepekan, 2 pekan sirah, 2 pekan kemudian tematik, tentunya untuk merubah suasana, karena memang kajian sirah itu cenderung membosankan biasanya, seperti pengajian bahasa Arab. Pertama-tama yang ikut 50 orang, nanti di akhir tahun tinggal 2 orang. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui karena kaitannya dengan rezeki, yaitu 10 konsep rezeki. 10 konsep rezeki adalah 10 hal yang harus kita ketahui yang berkaitan tentang rezeki, yang mana jika orang mengetahui 10 hal ini, maka dia akan menjadi orang yang ridha atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia bagaimanapun keadaannya. Makanya penting kita mengetahui 10 konsep ini, dan 10 konsep ini disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, konsep yang pertama, langsung saja, yang harus kita ketahui tentang rezeki adalah Allah adalah satu-satunya zat pemberi rezeki. Ini penting kita ketahui. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya pemberi rizki sangat banyak. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, bagian antum sudah hafal ayat ini. Allah mengatakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini ayat yang sangat luar biasa kalau kita renungkan jamaah sekalian. Allah mengatakan, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah adalah zat yang memberikan rezeki. Yang uniknya dalam ayat ini Allah menggunakan kata razzaq. Kalau kita ulik dalam bahasa Arab, razzaq itu namanya sighah mubalaghah, yang artinya Allah tidak sekali 2 kali memberikan rezeki, akan tapi Allah berulang kali memberikan rezeki. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, Allah tetap memberikan kepada kita makan meskipun kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dialah Razzaq. Allah mengatakan, innallaha huwa Razzaq, Allah adalah zat
yang sering memberikan rizki, Dzul Quwwatil Matin, dan Allah adalah zat yang maha kuat. Sebagian ulama tafsir jamaah sekalian ketika menafsirkan ayat ini perhatikan menarik. Allah gabungkan dua nama di dalam satu ayat. Yang pertama nama apa tadi? Razzaq, pemberi rizki. Yang kedua Dzul Quwwah, yang maha kuat. Sebagian ulama tafsir mengatakan ini ada kaitannya. Apa kata mereka? Yaitu maknanya adalah Allah maha kuat ketika memberikan rezeki. Kita renungkan jamaah sekalian, betapa banyak makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya ditanggung rezekinya sama Allah atau tidak? Ditanggung. Kita mulai dari manusia. Manusia ada berapa miliar yang hidup di muka bumi ini? Kurang lebih 6 atau 8 miliar. Bayangkan 8 miliar semuanya ditanggung sama Allah rezekinya, pagi, siang, sore, malam. Mereka bisa makan semuanya. Karena itu Allah maha kuat ketika memberikan rezeki. Ini baru manusia, belum ada makhluk yang lain. Makhluk apa? Jin. Sama banyaknya, bahkan bisa jadi lebih banyak daripada manusia. Belum lagi ada apa? Hewan. Kita lihat ke air saja, laut, ikan yang ada di lautan berapa? Peneliti ikan, tafadhal sebutkan jumlahnya. Mungkin miliaran juga yang ada di laut sana. Luar biasa, ini baru satu spesies atau satu spesies hewan ikan. Belum lagi hewan-hewan darat yang lainnya. Semuanya ditanggung rezekinya sama Allah atau tidak? Tanggung rezekinya. Makanya Allah gabungkan antara nama Allah Razzaq dengan nama Allah Quwwah, yang artinya Allah sangat kuat ketika memberikan rezeki. Di antara sebab kenapa Allah dijuluki maha kuat ketika memberikan rezeki, kata para ulama, Allah memberikan rezeki kepada seluruh jenis makhluk yang begitu banyak dalam satu waktu, semuanya mendapatkan rezeki. Ya atau tidak? Kita semua di pagi hari dapat rezeki sama Allah sama-sama. Kita semua sama-sama bisa makan di pagi hari, ya atau tidak? Iya. Di siang hari sama-sama kita bisa makan. Di sore hari sama-sama kita bisa makan. Tidak lupa juga hewan di pagi hari juga mereka makan sama-sama. Serentak Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Jadi Allah menanggung seluruh makhluk dalam waktu bersamaan, itu Allah mampu. Tapi kalau manusia mampu atau tidak? Antum menanggung 10 orang saja, antum berikan makan, antum tanggung makannya 1 bulan saja sudah apa? Sudah berat. Aduh, di pemasukan lagi susah ini. Saya stop dulu ya, tanggungan makan dari saya. Tapi Allah tidak. Allah tidak melihat ya bagaimana keadaannya. Semua orang ditanggung rezekinya dalam satu waktu, semuanya. Inilah yang menunjukkan, yang menyebabkan bahwasanya Allah dijuluki dengan Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah maha kuat ketika memberikan rezeki. Baik, di antara sebab yang lainnya, kenapa Allah sandingkan nama Razzaq dengan kuat? Allah maha kuat ketika memberikan rezeki, kata para ulama. Allah memberikan rezeki sudah ribuan tahun. Pertanyaan jamaah sekalian, dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang, yang mana kita berada di akhir zaman, ya menjelang kiamat, kita sudah dekat ya dengan akhir zaman sekarang ini. Sudah berapa ribu tahun dari zaman Nabi Adam alaihissalam? Sudah berapa ribu Pak? Nabi Adam saja hidup hampir berapa tahun? Hampir 1000 tahun, bayangkan. Itu Nabi Adam. Umurnya berapa Nabi Adam? 960. 40-nya diberikan kepada Yakub, Daud. Sehingga ketika malaikat maut datang mendatangi Nabi Adam alaihissalam, lupa, wahai Adam, ini sudah waktumu meninggal. Nabi Adam mengatakan apa? Bukankah umurku 1000 tahun? Padahal Adam pernah mengatakan yang 40 tahun saya berikan kepada siapa? Daud. Sudah disebutkan dalam riwayat, nasya Adam wa nasya dzurriyyatuh. Adam lupa, keturunannya juga belum lupa. Kita ini keturunannya siapa? Nabi Adam alaihissalam, sehingga kita juga menjadi belum lupa. Nabi Adam saja umurnya 1000 tahun, bayangkan, berarti
ya sekitar, kalau tidak salah mungkin sekitar kehidupan ini sudah berjalan sekitar 10.000 tahun mungkin atau lebih. 10.000 tahun atau apa? Lebih mungkin. Belum lagi Nabi setelah Nabi Adam alaihissalam yang umurnya panjang-panjang, iya atau tidak? Bayangkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang Allah berikan rizki. Ini menunjukkan bahwasanya innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah Maha Kuat ketika memberikan apa rezeki. Baik, sekarang apa poinnya dari konsep yang pertama ini? Ketika antum mengetahui Allah adalah satu-satunya zat pemberi rezeki, maka yang layak diibadahi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah memahami Allah pemberi rezeki tapi kita ibadahnya kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelakuan orang-orang kafir zaman dahulu. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Kalian kalau tanya sama orang-orang kafir siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang-orang kafir akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Tapi kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau beribadah kepada Allah? Intinya konsekuensi pertama dari konsep yang pertama adalah kalau kita tahu pemberi rezeki adalah Allah, maka yang berhak diibadahi dengan segala jenis macam ibadah adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Konsep yang kedua jemaah sekalian, konsep yang kedua yang perlu kita pahami, aset Allah tidak terbatas. Ulangi, aset Allah tidak terbatas. Kalau aset manusia terbatas atau tidak? Terbatas, sangat terbatas sekali. Sekaya-kayanya orang, ya misalkan orang yang paling kaya di muka bumi ini misalkan siapa? Elon Musk. Kekayaannya berapa Mas? Sekitar 6.000 triliun. 6.000 triliun, Masya Allah. 13.000 kalau tidak salah. 6.000 masih sedikit. Saya lihat berita terakhir, kekayaan Elon Musk bertambah menjadi 13.000 triliun. Luar biasa. 1 miliar saja kita belum lihat bagaimana wujudnya gitu kan, apalagi 13 triliun. Tapi aset manusia yang sangat banyak ini bisa nggak Allah hancurkan dalam hitungan detik? Bisa. Sangat bisa. Bayangkan jika seandainya segala sistem keuangan hancur di muka bumi ini, internet hancur, satelit hancur, semuanya hancur, uang hancur, semuanya hancur, bisa dalam 1 detik. Oleh karena itu, yang tidak terbatas dan tidak pernah hancur adalah asetnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang kedua. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya aset Allah Subhanahu wa taala tidak akan terbatas. Disebutkan dalam riwayat Muslim. Perhatikan hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi." Allah mengatakan, jika kalian wahai kalangan manusia seluruhnya berkumpul di satu tempat, wa jinnakum bahkan kalian berkumpul dengan seluruh jin di satu tempat, fi sa'idin wahid, fasa'aluni kemudian kalian semua meminta rezeki kepadaku seluruhnya. Berarti kata Allah, ketika jin seluruhnya berkumpul, manusia seluruhnya berkumpul meminta kepada Allah rezeki ataupun kenikmatan, fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatah, aku akan berikan setiap orang permintaannya. Jadi aset Allah terbatas atau tidak? Sekaya-kayanya orang mungkin kalau diminta sama 100 juta orang akan habis uangnya. Jangankan 100 juta orang, 1 juta orang yang minta kepada dia, tapi setiap hari akan habis atau tidak? Habis. Ini Allah diminta setiap hari, seluruh manusia yang meminta, bahkan seluruh jin berkumpul di satu tempat, di satu waktu. Allah mengatakan, aku akan berikan seluruh permintaan mereka. Sahabul laili wan nahar, Allah maha baik di malam hari ataupun di siang hari. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sendiri dalam hadis Qudsi. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
konsep yang kedua memberikan kepada kita faidah. Jika kita tahu aset Allah tidak terbatas, maka kita meminta rezeki kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faidah dari konsep yang kedua. Bahkan para ulama mengatakan jangan kita memperbanyak minta kepada manusia, karena sifatnya manusia semakin sering diminta semakin marah. Tapi kebalikannya, Allah semakin tidak diminta maka semakin apa? Marah. Bedakan manusia sama Allah. Manusia semakin sering diminta akan semakin apa? Marah, bukan marah senang. Tapi Allah semakin sering tidak diminta, tanda kutip, orang tidak pernah berdoa minta rezeki sama Allah, justru Allah yang marah. Makanya ada syair yang sangat indah disebutkan oleh para ulama. Mereka mengatakan, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladhi abwabahu latuhjabu. Allahu yagdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yagdabu. Ini syair yang sangat indah. Para ulama mengatakan, jangan kalian sering minta kepada manusia kebutuhan apapun. Wasalil ladhi abwabahu latuhjabu. Mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Antum minta ya, di malam hari jam 1 malam, Allah mendengar atau tidak? Mendengar. Tapi antum ketuk rumahnya manusia di malam hari minta uang, yang keluar uangnya atau kakinya? Yang keluar kebun binatang katanya. Baik, inilah bedanya Allah dengan apa? Dengan manusia. Makanya para ulama mengatakan, jangan kalian sering minta manusia, tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Kapan saja antum minta bangun jam 1 malam, ya Allah berikan kepada saya rezeki, Allah mendengar, Allah akan kasih. Antum minta sama Allah jam 12 siang, ya Allah juga akan mendengar, Allah akan kasih. Kemudian para ulama mengatakan, Allahu yagdabu in tarakta su'alahu. Justru Allah akan marah kalau engkau tidak meminta kepada Allah. Inilah luar biasanya Allah. Allah sering diminta, maka Allah semakin cinta. Tapi kalau Allah tidak pernah diminta sama sekali, justru Allah malah marah sama kita. Wa bunayya adam hina yus'alu yagdabu. Adapun anak Adam atau manusia, kalau sering diminta, maka dia justru akan marah. Contoh misalkan, di hari pertama kalau saya minta uang sama antum, mungkin antum akan kasih, tafadhol Ustaz, ini Ustaz. Di hari kedua saya minta sama antum, tafadhol Ustaz, Masya Allah. Senyumnya yang hari pertama lebar, senyum di hari kedua semakin apa? Sempit. Di hari ketiga saya minta kepada antum lagi, tafadhol Ustaz. Di hari keempat saya minta kepada antum lagi, Ustaz kok minta-minta terus. Hari kelima mungkin antum sudah tendang saya. Itulah manusia. Tapi kalau antum minta sama Allah kapan saja, ya bahkan sehari antum 100 kali minta sama Allah, Allah semakin cinta atau semakin marah? Semakin cinta. Maka faedah dari konsep yang pertama, ketika kita mengetahui Allah asetnya tidak terbatas, maka jangan bosan-bosan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian konsep yang ketiga, jamaah sekalian. Tapi sebelum kita masuk konsep yang ketiga, ada masalah penting di sini. Jika aset Allah tidak terbatas, berarti Allah Maha Kaya, ya atau tidak? Kenapa Allah tidak jadikan seluruh manusia kaya? Aset Allah kan tidak terbatas. Kenapa seluruh manusia tidak dijadikan kaya? Seperti Elon Musk semuanya. Ya, misalnya Pak Bernadi memiliki 14.000 triliun, ya, Azamrani memiliki 13.000 triliun, seperti Elon Musk semuanya. Kenapa? Allah kan Maha Kaya. Allah mampu atau tidak? Allah mampu. Ya, dia bisa jawab. Kenapa semua manusia tidak dijadikan kaya? Ada si miskin, ada si kaya. Ada OKB, orang kaya, kaya baru. Ada yang miskin tapi sombong. Baik, apa jawabannya jamaah sekalian? Menguji. Jawabannya ada dua, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jawaban yang pertama yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 27, Allah mengatakan, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh
walakin yunazzilu biqadari ma yasha, innahu biibadihi khabirun basir. Alasan yang pertama, Allah mengatakan, jikalau Allah melapangkan rezeki kepada seluruh hambanya, Allah membuat seluruh hambanya kaya, la baghaw fil ard, maka kebanyakan manusia akan sombong. Ini alasan pertama. Semua orang jika diberikan kaya sama Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak yang sombong atau semakin banyak yang rendah diri, semakin banyak yang sombong. Sifatnya manusia itu tidak kuat dengan harta. Ya, tidak kuat dengan harta. Makanya tadi saya katakan ada istilah namanya apa? OKB, orang kaya baru. Biasanya orang yang tadinya miskin tiba-tiba kaya langsung masya Allah luar biasa. Ya, pakai mobil kesenggol dikit langsung apa? Masya Allah dimaki-maki, dasar miskin, tidak sengaja padahal di jalan. Namanya naik mobil di jalan kesenggol wajar. Gitu kan? Tapi kalau orang sudah paham kaya itu biasa. Ya, biasa ya. Dia sudah paham ya, harta milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini hikmah yang pertama, karena kebanyakan orang tidak siap ketika dia menjadi kaya. Makanya jamaah sekalian, kita masing-masing introspeksi diri. Barangkali bisa jadi Allah belum jadikan kita kaya. Kalau kita kaya bisa menjadi apa? Sombong. Tapi bukan berarti antum nggak minta kaya. Antum minta kaya sama Allah dan minta juga, ya Allah, ketika aku jadi orang kaya, jadikan orang yang apa? Yang tidak sombong, tetap rendah diri. Tapi susah. Tapi apa? Tapi susah. Perlu usaha. Perlu kita melawan hawa nafsu. Namanya orang beruang, ya, banyak uang, banyak kekuasaan dan semisalnya, pasti akan ada motivasi untuk sombong. Tapi kalau dia benar-benar melawan kesombongannya, dia bisa menjadi orang yang apa ya? Awal. Buktinya para sahabat mereka kaya raya atau tidak kaya raya? Utsman bin Affan, bayangkan, ketika peperangan pernah menginfakkan sekitar 300 unta bersama seluruh perlengkapannya. 300 unta bersama seluruh perlengkapannya, pelana dan semisalnya. Bayangkan satu unta 50 juta, atau kalikan 300 berapa? Mereka kaya tapi mereka tidak sombong. Tapi perlu usaha ya untuk melawan ya kesombongan ketika menjadi orang kaya. Ini hikmah yang pertama ya mas sekalian. Makanya Qarun ketika Allah berikan rezeki sombong atau tidak? Sombong, tapi tidak semua orang. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, perkataan Qarun yang menyebabkan kemudian dia ditenggelamkan di muka bumi. Qarun pernah mengatakan, innama utituhu ala ilmi indi. Aku kaya dikarenakan usahaku sendiri. Harta yang aku dapatkan ini usaha kerasku, kecerdasanku. Apa kata Allah? Fakhasafna lahu. Kami tenggelamkan Qarun ke dalam muka bumi. Wa bidarihi, tidak hanya Qarunnya, seluruh hartanya, rumahnya hancur masuk ke dalam muka bumi. Makanya kalau antum gali tanah, kemudian antum dapat harta, namanya harta apa? Harta Qarun. Saking kayanya. Saking apa? Saking kaya. Baik, ini hikmah yang pertama, karena kebanyakan orang yang tidak siap ketika diberikan kaya, dan kebanyakan orang akan sombong kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, hikmah yang kedua, kenapa Allah tidak jadikan seluruh orang kaya padahal aset Allah tidak terbatas? Maka jawabannya adalah agar roda kehidupan berputar. Kalau semuanya kaya, tidak ada yang mau jadi supir. Semuanya ingin disupiri. Kalau semuanya kaya, tidak ada yang mau disuruh. Tidak ada yang mau jadi tukang. Antum nggak bisa punya rumah malah. Antum kalau mau bikin rumah harus punya apa? Nyari tukang. Kalau semua tukang itu sudah menjadi kaya, mau nggak tukang di rumah antum? Nggak mau. Makanya Saudi itu bersyukur sama Indonesia, ya, karena kebanyakan tenaga kerja ataupun ibu rumah tangga itu dari Indonesia, ya atau tidak? Karena orang-orang mereka sudah kaya. Bayangkan kalau Indonesia juga kaya, mereka nggak bisa manggil ibu rumah tangga lagi untuk mengurus siapa? Urusan mereka. Sudah kaya, cuma masalahnya Indonesia masih apa? Banyak yang miskin. Ya, makanya kebanyakan tenaga kerja dari Indonesia. Itulah roda berputar. Ada yang merintah, ada yang diperintah. Dan ini Allah sebutnya dalam Al-Quran agar roda kehidupan berputar. Kalau semuanya kaya nggak berputar, karena nggak ada yang mau disuruh.
Allah mengatakan dalam Al-Quran menjelaskan tentang hal ini. Allah mengatakan ahum yaqsimuna rahmata rabbik dalam surat Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Allah mengatakan, apakah kalian orang kafir yang membagi rahmat Tuhan? Maka Allah bertanya kepada orang kafir. Orang kafir mengira mereka yang memberikan nikmat, tapi sebenarnya Allah yang memberikan nikmat. Kemudian Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum, justru kamilah Allah yang memberikan kepada mereka rahmat. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, kami tinggikan derajat sebagian mereka daripada yang lainnya. Maksudnya kami jadikan sebagian orang itu kaya, kami jadikan sebagian yang lain apa miskin. Apa kata Allah alasannya? Liyattakhidha ba'dan sukhriya, agar sebagian mereka bisa memerintah sebagian yang lainnya. Inilah roda kehidupan. Ada yang butuh uang, maka dia bekerja, gitu kan? Kalau semuanya tidak butuh uang, tidak ada orang yang jualan di pasar. Ya, aku ngapain jualan di pasar? Saya mending beli. Ya, saya mending apa? Beli, diantar ke rumah. Ya, ada yang jual di pasar, nggak berputar. Roda kehidupan maka akan hancur semuanya. Maka akan apa? Hancur semuanya. Maka yang negara yang sudah terlanjur kaya, dia bersyukur kalau ada negara lain yang masih apa? Miskin, karena biasanya negara lain bisa bekerja di negara tersebut. Tapi kalau semuanya kaya, nggak ada yang mau disuruh, nggak ada yang mau disuruh. Ini hikmah yang kedua kenapa Allah tidak jadikan semua orang kaya. Yang ketiga tentu Allah tidak jadikan semua orang kaya dikarenakan apa? Dunia ini adalah tempat ujian. Di antara ujian adalah ujian yang berkaitan tentang harta. Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Kami akan uji kalian wahai manusia, minal ju' dari kelaparan, wa naqsin minal amwal dan kurangnya harta. Jadi pasti ada orang yang diuji kemiskinan, ya. Sebagian kaya, sebagian ada yang miskin. Sebagai ujian bagi mereka. Tapi jangan dikira yang kaya tidak ada ujian. Yang kaya juga ada ujiannya masing-masing. Yang kaya ujiannya bagaimana caranya dia tetap bisa rendah diri meskipun dia kaya. Yang kaya ujiannya bagaimana caranya agar tetap menjadi orang yang dermawan ketika dia kaya. Kenapa? Karena sifatnya manusia biasanya kalau sudah pegang uang banyak bukan semakin dermawan tapi semakin pelit. Tapi tidak seluruh manusia saya katakan. Allah yang katakan sendiri dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu apa? Sifatnya keluh kesah. Idza massahul syarru jazu'a. Kalau ditimpa musibah, jazu, apa jazu? Keluh kesah, meluh terus. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau diberi nikmat, manu'a, dia semakin berlimpah. Ini sifat dasar manusia. Tapi bisa diobati atau tidak? Bisa. Makanya nggak semua orang kaya pelit. Ada orang kaya dermawan luar biasa. Itu luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian jamaah sekalian, konsep yang keberapa? Konsep yang berapa? Yang ketiga. Jadi yang kedua tadi ada kaitannya dengan konsep apakah semua, kenapa Allah tidak jadikan semua orang kaya? Itu permasalahan yang berkaitan dengan konsep yang kedua. Baik, konsep yang ketiga nih, perhatikan masalah penting. Rizki tidak hanya di dunia saja. Ulangi, rezeki tidak hanya di dunia saja. Ya, makanya saya nasihatkan kepada orang-orang yang disempitkan rezekinya ketika di dunia, antum jangan khawatir. Barangkali ketika Allah sempitkan rezeki antum ketika di dunia, Allah lapangkan rezeki antum ketika di akhirat. Karena ketahuilah rezeki tidak hanya di mana? Di dunia. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya rezeki tidak hanya di dunia, bahkan di alam barzakh ada rezeki. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jadi kan Allah mengatakan, janganlah kalian mengira orang-orang yang telah dibunuh di medan peperangan amwat, mereka itu meninggal dunia. Bal ahya', akan tapi mereka hidup di dalam kuburan mereka. Inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka sering diberikan apa? Rezeki. Jadi Allah menceritakan di sini orang-orang yang mati syahid
Meskipun secara kasat mata kita melihat mereka meninggal dunia, tapi ketika di alam barzakh mereka mendapatkan apa? Rezeki. Mereka merasakan rezeki tersebut. Berarti rezeki ada juga yang di alam barzakh. Makanya rezeki tidak hanya melulu di dunia, ada rezeki yang bisa kita capai selain dunia. Makanya faedah dari konsep yang ketiga ini, antum jangan hanya fokus untuk mencari rezeki dunia, tapi juga fokus untuk mencari rezeki apa? Akhirat. Bagaimana cara mencari rezeki akhirat? Bagaimana caranya jamaah sekalian? Melakukan amal soleh. Ini pentingnya dari konsep yang ketiga. Karena sebagian orang itu lupa diri. Kalau sudah mulai bekerja dan sebisannya, bahkan 24 jam sebagian orang bekerja, lupa diri, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala, tidak beramal saleh. Dia mencari uang ataupun rezeki dunia 24 jam, tapi dia tidak ingat sama sekali ada rezeki yang lebih abadi, yaitu rezeki apa? Rezeki akhirat. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kenikmatan akhirat itu lebih kekal. Makanya nasihat untuk saya pribadi, kemudian antum semua, kita sama-sama bekerja. Tapi kita juga harus ingat, ya, yang harus kita cari tidak hanya rezeki dunia, tapi juga rezeki apa? Akhirat. Jangan lupa sholat, jangan lupa sedekah, jangan lupa puasa, ya, jangan lupa bantu orang, jangan lupa berbuat baik. Itulah rezeki akhirat yang akan kita dapatkan. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, disebutkan dalam suatu kisah, ya, istri-istri Nabi SAW itu pernah mengeluh ketika diberikan rezeki dunia yang sedikit oleh Nabi SAW. Ya wajar, namanya juga perempuan, ya. Kalau uang dapurnya sedikit, bagaimana? Ya, siap-siap suami mendengarkan ceramah kultum setiap hari. Laki-laki malas gini-gini, uang segini bisa buat apa? Baik, harus sabar. Baik. Tidak hanya itu, ya, tidak hanya istri kita saja, bahkan perhatikan jamaah sekalian, istri Nabi saja pernah protes kepada Nabi kalau uang dapurnya kurang. Sebutkan dalam kisah yang sahih. Pernah suatu ketika terjadi peperangan dan Nabi memenangkan peperangan tersebut bersama para sahabat. Kemudian otomatis kalau menang itu dapat apa? Ghanimah. Antum nanti kalau belajar fikih ada namanya bab ahkamul ghanimah, hukum ghanimah. Bagaimana cara membaginya? Nanti dibedakan. Orang yang dia berperang menggunakan kuda nanti dapatnya lebih banyak daripada orang yang berperang menggunakan jalan kaki. Kenapa? Karena yang menggunakan kuda bisa menebas orang lebih banyak atau tidak? Ada babnya dalam bab ghanimah. Intinya jamaah sekalian, disebutkan dalam suatu kisah, ketika istri-istri Nabi tahu bahwa saya Nabi bagi-bagi ghanimah pada para sahabat, ya, tapi istri-istri Nabi tidak diberikan. Kemudian mulai protes, ya, kurang dan semisalnya. Akhirnya Nabi marah kepada mereka. Akhirnya disebutkan dalam riwayat Nabi menyendiri dalam suatu masrubah. Masrubah itu kamar kecil. Masrubah itu kamar apa? Kamar kecil yang biasa digunakan Nabi untuk menyendiri. Disebutkan dalam riwayat bahkan Nabi menyendiri sampai sebulan, tidak mau bicara sama siapa? Sama istrinya. Ya, istrinya seluruhnya didiamkan sama Nabi SAW gara-gara masalah nafkah. Akhirnya turun ayat membenarkan Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau mau menjadi istri-istri Nabi sudah siap konsekuensi. Di antara konsekuensinya menjadi istri Nabi apa? Siap hidup sederhana. Kenapa? Karena istri-istri Nabi meskipun, ya, di kehidupan dunia tidak terlalu banyak mendapatkan rezeki dunia, tapi ketika di surga mereka dijamin masuk surga atau tidak? Dijamin. Itulah sebabnya kenapa istri-istri Nabi harus siap sederhana. Kenapa? Karena rezeki akhiratnya sudah dijamin sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya terjadi ya percekcokan antara istri Nabi dan juga Nabi SAW. Turun ayat membenarkan Nabi SAW di surat Al-Ahzab ayat 28. Allah berfirman, Ya ayyuhan nabi qul li azwajika
In kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Perhatikan Damaskan. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika istri-istrimu menginginkan kehidupan dunia wa zinataha dan perhiasannya, fata'alaina, panggil istri-istrimu wahai Muhammad. Umatti'kunna, berikan kepada mereka perhiasan dunia. Wa usarrihkunna, tapi setelah itu ceraikan mereka. Sarahan jamila, dengan perceraian yang baik. Berarti intinya ayat ini turun ngasih pilihan kepada istri-istri Nabi. Kalau kalian masih kekeh untuk kaya di dunia, ya, bersenang-senang di dunia, tapi konsekuensinya kalian akan diceraikan oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kalian bersabar dengan kesederhanaan, kalian akan dijanjikan rezeki yang ada di akhirat, itu apa? Surga. Makanya istri-istri Nabi dijamin masuk surga atau tidak, jemaah? Dijamin masuk surga. Makanya dikatakan ummul mukminin. Ketika Nabi meninggal dunia, istri-istri Nabi boleh nggak dinikahin? Tidak boleh sama sekali. Bahkan turun ayat tidak boleh menikah istri Nabi. Kenapa? Mereka orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Mereka istri-istri Nabi ketika di surga juga nanti tidak boleh dinikahi oleh, ya, setiap orang. Ya, baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, intinya faidah dari kisah tersebut adalah terkadang orang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dunia, tapi jangan khawatir. Barangkali antum akan mendapatkan jatah yang lebih banyak ketika di mana? Di akhirat. Dan antum harus ingat akhirat lebih baik daripada dunia. Makanya ada perkataan, sabar saja, ini cuma dunia. Itu ada benarnya. Kenapa? Memang kita bersabar itu cuma apa? Dunia. Nanti di akhirat itulah yang abadi. Makanya sesengsaranya orang di dunia akan berakhir atau tidak sengsaranya? Akan berakhir. Umurnya akan berakhir 60 tahun selesai. Sudah. Tapi kalau kesengsaraan di akhirat akan berakhir atau tidak? Tidak akan berakhir. Kebalikannya, kebahagiaan di dunia akan berakhir atau tidak? Akan berakhir. Tapi kebahagiaan di akhirat, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Karena itu faedah penting dari konsep ini adalah, ya, kita jangan hanya fokus mencari rezeki dunia, tapi kita juga fokus mencari rezeki akhirat. Dan kalau bisa, ya, lebih diperbanyak lagi, ya, waktu kita untuk mencari rezeki akhirat, karena akhirat lebih kekal dan lebih baik sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini penting ada fikih yang sangat luar biasa yang diamalkan oleh para sahabat. Sudah masuk waktu, Pak? Belum, masih lama ya? Alhamdulillah, setengah jam lagi. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara fikihnya Umar bin Khattab dan juga sahabat yang lainnya, antara fikih mereka adalah yang mereka amalkan, ya, untuk amalan setiap hari. Mereka tidak suka terlalu bersenang-senang, tanda kutip berfoya-foya dengan kehidupan dunia, karena mereka takut rezeki akhirat mereka dikurangi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka amalkan. Ulangi, di antara fikihnya Umar ibn Khattab dan sahabat yang lainnya yang mereka amalkan adalah mereka tidak terlalu senang berfoya-foya, bersenang-senang dengan kehidupan dunia, karena mereka takut kenikmatan akhiratnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih ketika jamaah sekalian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala ra'a Umar bin Khattab lahman mu'allaqan fi yadihi. Jabir suatu ketika, ya, membawa daging yang ada di tangannya. Daging, bayangkan daging. Daging itu makanan mahal atau biasa? Mahal termasuknya, luar biasa. Ini hanya daging, bayangkan. Kemudian Umar melihat daging yang ada di tangan saya. Faqala ma hadza ya Jabir? Ini apa Jabir? Ya. Kemudian Jabir mengatakan, hadza lahman, ini daging wahai Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, akullama ishtahaita ishtaraita ya Jabir? Apakah setiap segala sesuatu yang kamu inginkan kamu beli?
Kemudian Umar mengatakan, amma takhafu hadhihi al-ayah, apakah kamu tidak takut ayat ini wahai Jabir? Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, surat Al-Ahqaf ayat 20. Apa artinya? Ayat ini turun kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Wahai orang-orang kafir, kalian telah menghabiskan kenikmatan akhirat kalian dikarenakan kalian terlalu berfoya-foya ketika hidup di dunia. Sehingga ini yang diamalkan oleh siapa? Umar ibn Khattab. Penikmat di dunia boleh, tapi berlebih-lebihan boleh atau tidak? Tidak boleh. Semakin kita berlebih-lebihan berfoya-foya dalam masalah dunia, itu mengurangi jatah kita ketika di akhirat. Bayangkan Jabir hanya ditegur hanya masalah pada daging. Jadi biasa gitu kan. Tapi maksudnya kata para ulama, yang dilarang adalah terlalu berfoya-foya, terlalu bersenang-senang. Apa yang dia inginkan dia beli. Contoh misalkan ada mobil keluaran baru, ya, ada mobil yang paling mahal apa jemaah sekalian? Lamborghini. Lamborghini keluaran baru misal, keluaran 2027, baru mau rilis, sudah dikasih DP. Ini saya DP mau beli. Keluar lagi tahun beli lagi. Itu namanya berfoya-foya. Ya, itu berlebih-lebihan. Maka kata Umar ibn Khattab, semakin kita berfoya-foya menikmati kehidupan dunia, jatah akhirat kita dikurangi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingin berikan nasihat bagi teman-teman kita semua yang diberikan kesempitan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika di akhirat jatah antum lebih banyak daripada di dunia. Jangan khawatir. Allah Maha ya. Jangan khawatir, antum disempitkan rezekinya di dunia, barangkali di akhirat antum diberikan luar biasa. Kehidupan dunia tidak ada seberapa yang daripada kehidupan akhirat. Nah, baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian konsep yang selanjutnya, konsep yang berapa jamaah sekalian? Keempat. Baik, sudah masuk azan? Fadhal satu bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Baik jamaah sekalian, konsep yang keberapa? Keempat. Konsep yang keempat adalah rizki tidak hanya terbatas pada materi saja. Saya ulangi, rezeki tidak hanya materi saja, sehingga rezeki itu terbagi menjadi dua, ada materi, ada non materi. Jadi penting kita pahami agar kita berlapang dada atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena sebagian orang tidak sadar sebenarnya banyak rezeki yang Allah berikan kepada dia, tapi dia tidak sadar itu adalah rezeki sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Rezeki materi jelas, rumah yang luas sehingga kita tidur nyaman, anak-anak nyaman dan semisalnya, rezeki materi atau tidak? Materi. Tunggangan ataupun kendaraan yang enak, mobil, motor misalkan yang layak, itu juga nikmat yang sifatnya materi. Tapi ada nikmat yang sifatnya non materi, yang mana kebanyakan kita mendapatkan nikmat ini, tapi kebanyakan kita juga tidak sadar bahwasanya ini nikmat. Apa contohnya jemaah sekalian? Kesehatan. Ini luar biasa. Nikmat kesehatan ini luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya membangunkan kita di pagi hari dalam keadaan sehat. Mata kita berfungsi, itu nikmat luar biasa atau tidak? Luar biasa. Bayangkan kalau mata sebagian saudara kita misalkan rusak, kemudian dioperasi, berapa biayanya? Bisa jadi sampai puluhan juta dan semisalnya, tergantung ringan atau beratnya penyakit tersebut. Itu hanya satu organ. Ini nikmat luar biasa Allah berikan kepada kita, mata yang sehat, belum hidung, ya, pencernaan yang susah, nggak bisa bernafas dari hidung misalkan. Ketika dioperasi habis berapa? Mungkin ratusan juta kalau nggak punya BPJS kan gitu.
Ini baru hidup, belum telinga. Semuanya Allah berikan kesehatan di pagi hari. Tidak ada yang bermasalah. Mata kita bisa melihat, hidung kita bisa mencium, telinga kita bisa mendengar, kaki kita bisa berjalan. Kaki misalkan ya, patah tulangnya dan semisalnya, bagaimana biaya operasi? Ratusan juta. Itulah nikmat yang sifatnya apa? Non materi, dan kita semua yang hadir di sini mendapatkan nikmat ini, kesehatan. Makanya meskipun sebagian kita disempitkan rezekinya, antum ingat juga nikmat yang sifatnya apa? Non materi, agar kita lebih bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau tidak berikan aku kekayaan, tapi Engkau berikan aku kesehatan. Aku masih bisa berjalan, ya sebagaimana manusia pada umumnya. Aku masih bisa melihat, aku masih bisa ya beraktivitas. Ini luar biasa kenikmatan yang orang terkadang tidak sadar. Di antara kenikmatan non materi apa jemaah? Rasa aman. Ini penting, rasa aman luar biasa. Jadi kita bangun sholat subuh, berangkat ke masjid aman. Tidak ada orang yang melakukan kezaliman kepada kita, tidak ada begal, tidak ada orang jahat dan sebagainya. Antum pergi ya, berangkat kajian, ada nggak orang yang kemudian membegal antum dan sebagainya? Tidak ada sama sekali. Ini rasa aman, aman dari penjahat, aman dari musibah dan yang lainnya. Ini luar biasa kenikmatan. Ada cerita jamaah sekalian, sebagian teman kami, dahulu teman seangkatan ketika di Yaman, beliau kalau tidak salah orang Bengkulu ya, Bengkulu kalau tidak salah, dan terkenal di daerah beliau ini, tanda kutip, banyak apanya? Begal. Beliau cerita Ustaz, ya mungkin bukan Ustaz, akhi, karena kita sama-sama sekali. Akhi, kita sebagian kita dulu kalau mau berangkat kajian, kita pasti siap-siap bawa parang di jok motor. Kenapa? Saking seringnya ada apa? Jadi kalau ada begal kita menahan diri, ya, menahan diri, melawan, menahan diri dulu. Kalau nggak bisa menahan diri baru melawan. Itu fikihnya. Ya bisa kita, misalkan yang kita mampu untuk menahan diri kita, tidak terzalimi maka tahan. Kalau tidak mampu, hampir kita dibunuh baru kita boleh. Baik. Tapi kita di Pekalongan ini ada nggak seperti itu? Tidak, luar biasa. Atau di jok motor bukan bawa parang, tapi bawa apa? Bawa aman, nggak ada masalah sama sekali. Baik, kita lihat saudara kita yang ada di Gaza. Nggak tahu sekarang masih gencatan senjata atau sudah tidak? Atau masih? Alhamdulillah. Bayangkan 10 tahun sebelumnya mereka dibom setiap hari, bahkan sudah ada ribuan bom ya yang jatuh ke wilayah mereka, bahkan hancur semua wilayah mereka, tidak tersisa gitu. Sebagian mereka bahkan bercerita, kami ketika makan tidak pernah tenang, tiba-tiba ada dentuman saudara. Antum tidur, makan, semuanya aman, tidak ada masalah sama sekali. Makan, tidur sudah. Ya, sebagian mereka tidur di atas kasurnya adalah pasir laut, nggak ada lagi alas, tidak ada lagi apa? Alas. Karena itu, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita rasa aman. Dan terkadang kita baru mengetahui nikmat yang besar ini ketika kita ya merasa nasib yang sama dengan saudara kita yang tidak mendapatkan kenikmatan aman. Makanya nikmat yang satu ini kita syukuri. Toh meskipun kita nggak diberikan kenikmatan sama Allah, alhamdulillah ya Allah, saya jalan ke depan, ke belakang, ke samping aman. Ya, tidak ada yang meneror saya, nggak ada yang mau ngancem saya, membunuh saya, nggak ada peluru nyasar, nggak ada drone, bom dan semisalnya. Itu nikmat yang luar biasa. Makanya jamaah sekalian, jangan sempit hidup kita hanya dikarenakan kita nggak punya rezeki materi. Tapi ketahuilah rezeki Allah kepada kita yang berupa non materi lebih banyak daripada rezeki yang sifatnya apa? Materi. Masalahnya kita yang tidak sadar. Makanya masing-masing introspeksi diri dengan nikmat Allah yang berupa non materi yang Allah berikan kepada kita. Sangat banyak, dan itu Allah berikan setiap hari kepada kita. Dan Allah mengatakan dalam hadis yang sahih, Nabi pernah mengatakan, menjelaskan tentang luar biasanya nikmat non materi yang banyak orang itu lupa. Rasulullah pernah mengatakan, man asbaha minkum aminan bisirki, ya kan? Barang siapa di antara kalian di pagi hari merasa aman di rumahnya, ya kan? Mu'afan fi jasadi, badannya sehat,
Dua nikmat ini materi atau non materi? Non materi. Aman, sehat. Yang ketiga materi. Indahu quti yaumi. Dia punya bekal makan sehari semalam untuk hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya. Maka seakan-akan telah diberikan seluruh nikmat kepada orang ini. Bayangkan, antum kalau punya 3 nikmat ini, itu sejatinya adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Hari ini aman atau tidak? Aman. Hari ini sehat atau tidak? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita bisa makan untuk hari ini. 3 nikmat ini setiap hari bahkan Allah berikan kepada kita. Tapi dikarenakan kita lihatnya ke atas, orang itu kok beli mobil ya, beli motor baru ya, naik jabatan dan semisalnya, itu yang membuat kita sempit sendiri. Tapi kalau kita melihat nikmat Allah yang sifatnya non materi, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Konsep yang kelima, ya, ini kayaknya kita tidak cukup untuk membahas 10 konsep. Ya, kita hanya cukup bahas berapa konsep? 5 konsep. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang selanjutnya. Berarti judulnya bukan 10 konsep, 5 konsep. Lanjutan. Oh, lanjutan 10 konsep part 2 gitu Pak ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, konsep yang kelima ini penting. Konsep yang kelima adalah rizki ada yang halal, ada yang haram. Dan ketahuilah, mau kita mencarinya dari jalan yang halal atau jalan yang haram, tetap sama atau beda? Tetap sama hasilnya. Ini penting kita masukkan ke dalam hati kita. Rizki ada yang halal, ada yang haram. Mau bagaimanapun caranya kita mencari, dengan cara yang halal atau yang haram, yang Allah berikan kepada kita tetap sama atau tidak? Tetap sama. Kalau kita mengetahui konsep ini, maka lebih baiknya kita mencari dengan cara yang halal atau haram. Dengan cara. Apa dalilnya Ustaz? Saya sebutkan dalilnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, aku sering mendengar hadis ini. Ya, la yamutu rajul, seseorang tidak akan meninggal dunia illa qad istukmila rizquhu, kecuali rezekinya sudah disempurnakan sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti rezeki ini sudah ditakar atau tidak? Dan takarannya sudah sama. Makanya mau antum cari dengan cara yang haram atau halal sama, itu rezeki antum sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Saya kasih contoh kisah. Disebutkan dalam suatu kisah oleh sebagian ulama salaf. Dia pergi ke pasar, kemudian tiba-tiba dia kebelet kencing. Akhirnya dia pergi ke, tadi sebelum dia pergi ke kamar mandi, dia titipkan pelana dia kepada orang yang ada di pasar, tidak dia kenal sebelumnya. Pelana unta, contoh pelana unta. Dititipkan sama orang ini, tolong titipkan akhi, saya mau ke kamar mandi kencing. Setelah pulang dari kamar mandi, pelananya dibawa kabur. Lumayan bisa dijual, ya kan? Kemudian orang ini yang kencing tadi, masalah tadi, kemudian meminta orang lain untuk memberikan pelana yang baru. Dikasih uang 2 dinar, tolong belikan pelana saya yang baru, karena pelana saya yang lama sudah hilang. Tadi saya titipkan sama orang, dicuri. Akhirnya dibelikan pelana tersebut, ternyata yang didapat pelana tadi yang dia miliki. Berarti orang itu curi, kemudian apa? Dijual. Apa orang salaf ini mengatakan, demi Allah, ini pelana saya, dan demi Allah tadinya saya meniatkan memberikan upah kepada dia 2 dinar, tapi ternyata dia malah mencari jalan yang haram. Dia ambil pelana saya, dia jual juga dengan harga berapa dinar? 2 dinar. Sama atau tidak? Sama. Mau cara yang haram ataupun cara yang halal, hasilnya sama atau tidak? Sama. Semua sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda adalah hisab akhiratnya berbeda. Cara yang halal hisabnya mudah atau tidak? Mudah, tinggal kita jawab. Saya bekerja di sini ya Allah, ini halal semuanya. Tapi kalau cara yang haram, dia akan bertanggungjawabkan di akhirat. Bahkan bisa jadi orang tersebut terlempar ke dalam neraka jahanam dikarenakan dia mencari harta dengan cara yang
Karena itu Abu Bakar As-Siddiq pernah sering mengutip perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bunyinya seperti ini: kullu lahmin nabata fil haram fannaru aula lahu. Setiap daging yang tumbuh dikarenakan harta yang haram, fannaru aula lahu, neraka adalah tempat yang paling layak untuk dia. Makanya Abu Bakar adalah orang yang paling anti-hati, gak mau sesuatu pun masuk dalam keadaan apa? Haram. Lalu bagaimana dengan sebagian orang sekarang? Mereka tidak peduli caranya, yang penting mereka mendapatkan hasilnya. Waliyadzubillah. Nah itu jamaah sekalian yang kita pahami dari konsep yang kelima ini. Apapun ataupun bagaimanapun cara antum mencari harta, mau haram ataupun halal, hasilnya akan sama. Maka dari itu carilah dengan cara yang halal. Yang halal di akhirat hisabnya mudah, yang haram hisabnya akan berat. Dalam hadis yang sahih terakhir kita tutup dengan hadis ini, Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser kaki seseorang sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang ilmunya sudahkah diamalkan. Wa an malihi min aina iktasaba, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan. Ini yang perlu kita jawab di hadapan Allah. Mungkin ini bisa kita sampaikan jamaah sekalian, semoga bermanfaat bagi saya pribadi kemudian jamaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan 5 konsep selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.